Setelah Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514, perjuangan Sultan Ali Mughayat Shah sebenarnya baru dimulai. Membentuk kerajaan itu satu hal, tapi mempertahankan dan mengembangkannya di tengah ancaman dari luar, itu perkara lain. Dan yang paling besar, paling nyata, dan paling berbahaya waktu itu adalah bangsa Portugis. Portugis waktu itu bukan main-main. Mereka bukan pedagang biasa. Mereka datang ke Nusantara bukan cuma untuk beli rempah-rempah atau berdagang secara damai. Niat mereka jauh lebih besar, menguasai wilayah, mengendalikan jalur perdagangan, dan menyebarkan kekuasaan Eropa di timur. Setelah Malaka, mereka rebut pada tahun 1511. Satu persatu wilayah di sekitar mulai masuk ke dalam pengaruh mereka. Dan Aceh, ya, tentu saja jadi incaran berikutnya. Tapi Ali Mughayat Shah udah lebih dulu tahu gelagat mereka. Dia sadar, kalau dibiarkan, Portugis bisa merayap pelan-pelan, masuk lewat jalur dagang, lewat para pedagang yang kerja sama dengan mereka, lalu lama-lama merusak dari dalam. Ini yang bikin dia langsung pasang strategi sejak awal. Aceh harus mandiri. Nggak boleh bergantung sama kekuatan asing, apalagi yang punya agenda tersembunyi. Satu keputusan besar yang diambil Ali Mughayat Shah waktu itu adalah memutus hubungan dagang dengan pihak-pihak yang terlibat dengan Portugis. Beberapa pedagang dari kawasan Pidie, Pasai, dan daerah lain yang dianggap terlalu dekat dengan Portugis mulai dibatasi atau bahkan diusir. Ini langkah yang berani, karena bisa memicu konflik. Tapi Sultan tahu, ini penting demi kedaulatan Aceh. Kalau ada pintu kebocoran, sekecil apapun, Portugis bisa masuk dari sana. Bukan cuman itu, Sultan juga mulai membangun kekuatan militer Aceh secara serius. Kapal-kapal perang dibuat, pelabuhan diperkuat, dan pasukan dilatih. Ali Mughayat Shah sadar, Aceh nggak bisa cuma bertahan, tapi harus siap menyerang kalau perlu. Dan momen itu akhirnya datang. Sekitar tahun 1520-an, kapal-kapal dagang Portugis mulai sering terlihat di perairan sekitar Aceh. Mereka mencoba menjalin kerja sama dengan kerajaan-kerajaan kecil di utara Sumatera. Tapi Aceh, di bawah pimpinan Ali Mughayat Shah, nggak tinggal diam. Dia kirim pasukan untuk menyerang kapal-kapal itu. Bahkan, beberapa pos dagang Portugis di daerah pesisir diserang dan dibakar. Ini bukan cuma aksi militer, tapi juga pesan keras. Aceh bukan wilayah yang bisa kalian kuasai semaunya. Portugis jelas marah, tapi mereka juga kaget, karena yang mereka hadapi bukan sekadar raja lokal yang gampang ditaklukkan. Ini adalah seorang sultan yang punya strategi, punya pasukan, dan yang lebih penting, punya dukungan penuh dari rakyatnya. Rakyat Aceh ikut serta dalam perlawanan. Mereka tahu, kalau Portugis dibiarkan masuk, maka habis sudah adat, agama, dan kemerdekaan mereka. Ali Mughayat Shah tahu dia nggak bisa lawan Portugis sendirian, maka ia mulai menjalin hubungan dengan kekuatan-kekuatan lain yang punya tujuan serupa. Ia kirim utusan ke Turki Utsmani, kekhalifahan Islam terbesar saat itu, untuk meminta dukungan. Ia juga menjalin hubungan dagang dengan bangsa Arab, India, dan Persia. Dengan begitu, Aceh punya sekutu, punya akses senjata, dan bisa menyeimbangkan tekanan dari Portugis. Dan benar saja, bantuan dari luar mulai berdatangan. Meriam, senjata api, dan teknologi kapal dari Timur Tengah memperkuat pasukan Aceh. Tapi semua itu tidak akan berguna tanpa strategi yang tepat. Ali Mughayat Shah memimpin langsung dalam beberapa ekspedisi militer, terutama ke daerah-daerah yang dianggap jadi kaki tangan Portugis. Salah satu yang diserangnya adalah Kerajaan Aru dan Kerajaan Delhi, yang dinilai terlalu dekat dengan pengaruh asing. Serangan ini bukan sekadar memperluas wilayah, tapi juga menutup jalur masuk Portugis ke pedalaman Sumatera. Di satu sisi, Aceh makin kuat, tapi di sisi lain, musuh pun makin waspada. Portugis mulai merespons lebih keras. Mereka kirim armada ke pantai-pantai Aceh, coba melakukan blokade perdagangan, dan bahkan memancing perang terbuka. Tapi Sultan Ali Mughayat Shah tetap tenang. Ia tahu, Aceh tidak bisa menang hanya dengan otot, tapi juga dengan otak. Salah satu strategi cerdasnya
adalah menguasai jalur-jalur dagang alternatif. Kalau Selat Malaka terlalu panas karena dikuasai Portugis, maka Aceh cari jalur lain ke Samudra Hindia. Beberapa pelabuhan di barat Aceh dibuka dan diperluas. Pedagang dari Gujarat, Arab, dan Afrika Timur mulai berdagang langsung ke Aceh tanpa harus lewat Malaka. Ini bikin Portugis makin pusing karena kekuatan dagang mereka perlahan melemah. Tapi, perjuangan ini tidak tanpa pengorbanan. Banyak pasukan Aceh gugur dalam pertempuran. Beberapa wilayah sempat jatuh ke tangan musuh. Tapi semangat rakyat tidak pernah padam, karena mereka lihat sendiri bagaimana sultan mereka berada di garis depan, memimpin langsung, bukan duduk manis di istana. Ali Mughayat Shah bukan raja biasa. Dia adalah pemimpin sejati yang tahu rasanya berjuang. Sikap keras sultan terhadap penjajahan ini bikin Aceh dikenal di seluruh dunia Islam. Nama Ali Mughayat Shah disebut dalam surat-surat resmi para ulama dan saudagar dari Timur Tengah. Mereka kagum dengan semangat perlawanan Aceh. Bahkan, beberapa ulama datang langsung ke Aceh untuk mengajar dan memberi dukungan moral. Aceh pun mulai dikenal bukan cuma sebagai kerajaan dagang, tapi juga pusat keilmuan dan perlawanan Islam melawan penjajahan Eropa. Hubungan Aceh dengan dunia luar makin luas. Beberapa pemuda Aceh dikirim belajar ke Timur Tengah. Dan sebaliknya, banyak ahli dari luar yang datang ke Aceh. Dalam waktu singkat, Aceh berubah menjadi kerajaan yang bukan hanya kuat secara militer, tapi juga berkembang dalam ilmu pengetahuan dan agama. Di masa inilah fondasi besar Kesultanan Aceh dibentuk. Sebuah kerajaan yang berdiri di atas semangat perjuangan, kedaulatan, dan keadilan. Dan semua itu adalah hasil tangan dingin Sultan Ali Mughayat Shah, yang tidak hanya melawan Portugis, tapi juga membuka mata rakyatnya tentang arti kemerdekaan. Perlawanan terhadap Portugis terus berlanjut sampai akhir hayatnya. Dan meskipun Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530, perjuangan yang ia mulai tidak pernah padam. Sultan-sultan setelahnya melanjutkan perlawanan itu. Dan Aceh, di bawah pondasi yang ia bangun, terus berdiri sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Kalau hari ini kita bicara tentang Aceh yang punya sejarah panjang dalam melawan penjajahan, semuanya berakar dari semangat satu orang. Seorang pemimpin yang tidak takut, tidak tunduk, dan tidak diam saat tanah airnya terancam. Seorang pemimpin yang tahu bahwa kebebasan itu harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Dan Sultan Ali Mughayat Shah membuktikan itu semua, bukan dengan janji-janji kosong, tapi dengan tindakan nyata. Dengan tekad baja dan keyakinan penuh, dia menanamkan nilai-nilai perjuangan yang kelak jadi identitas rakyat Aceh sepanjang masa. Warisan terbesarnya bukan sekadar benteng, pelabuhan, atau pasukan perang, tapi semangat juang yang diwariskan ke generasi-generasi setelahnya. Semangat untuk berdiri tegak, walau musuh datang dari arah manapun. Semangat untuk menjaga kehormatan, budaya, agama, dan tanah air dengan segenap jiwa dan raga. Karena bagi Sultan Ali Mughayat Shah, kemerdekaan bukan sesuatu yang bisa ditawar. Dan dari sinilah cerita besar Aceh dimulai. Dari satu sultan yang memilih melawan, saat yang lain memilih diam.